Johann Gottlob Leidenfrost adalah orang yang memberi fenomena ini dengan julukan efek Leidenfrost. Beliau menjelaskan fenomena ini dalam A Tract About Some Qualities of Common Water, yang diterbitkan pada tahun 1796. Efek Leidenfrost adalah efek yang terjadi ketika permukaan di dekat cairan lebih panas daripada titik didih cairan. Apabila yang digunakan air akan mengalami efek Leidenfrost jika permukaan benda yang dikenai air lebih panas dari 200 derajat Celcius. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius sehingga permukaan benda perlu panas 2 kali dari titik didih air, supaya terjadi efek Leidenfrost. Bulir dari tetesan air tidak langsung menguap seluruhnya di atas 200 derajat Celcius, dan membutuhkan beberapa waktu supaya dapat menguap. Ini karena pada saat bulir mengenai benda yang panasnya lebih dari 200 derajat Celcius, setiap sisi dari bulir dengan cepat langsung menguap. Sehingga menciptakan jaket termal antara tetesan dan permukaan benda yang panas. Uap memiliki kemampuan yang sangat buruk dalam menghantarkan panas, membuat sisa bulir air terlindungi dari suhu ekstrim. Akibatnya, memperlambat dari proses penguapan. Namun, ini juga tidak akan berlangsung lama, karena pada akhirnya air akan menguap juga. Akan tetapi, intinya air lebih lama menguap pada suhu titik Leidenfrost. Apa bedanya tetesan air di bawah titik didih, di atas titik didih, dan di Leidenfrost? Jadi, apabila air diteteskan pada benda yang suhunya di bawah titik didih, maka air akan segera merata di permukaan benda. Kemudian, jika air diteteskan pada benda yang suhunya di atas titik didih, maka air akan mulai menguap, tetapi tetesan air akan meluas di atas permukaan benda. Dan yang terakhir, jika air diteteskan pada benda yang suhunya pada titik Leidenfrost air tidak akan langsung menguap seluruhnya. Melainkan akan terjadi bulir air yang bergerak-gerak tidak menentu, dan hingga pada akhirnya menguap seluruhnya. Mengapa air bergerak-gerak tidak menentu pada titik Leidenfrost air? Terdapat banyak teori yang diungkapkan oleh banyak ahli mengenai hal ini bisa terjadi, seperti pengaruh gravitasi yang menarik buliran air. Ada juga ahli yang mengungkapkan jika itu terjadi akibat perbedaan tekanan udara, sama halnya dengan es yang bergerak ke atas permukaan.